Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya kalau jawabannya siang luar biasa ya. Yo. Selamat siang anak-anak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih sudah menjawab. Salam dari Pak Guru ya. Untuk hari ini mengawali pembelajaran coding ya, kita alangkah baiknya untuk berdoa ya. Nanti ketua kelasnya silakan pimpin. Siap, udah berdoa mulai, nggak usah diucapkan ya. Ini selesai itu tadi. Ya silakan tapi. Sekalian dibimbing menyanyikan lagu satu surat. Yuk. 1, 2, 3. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini ya, Pak Guru akan mengajari kalian berkaitan dengan pembelajaran coding ya. Ini sesuai arahan dari Bapak Wakil Presiden ya, bahwa setiap pendidikan diharapkan mengajarkan pembelajaran coding ya. Mungkin ini awam bagi kalian ya, coding siapa Pak? Nah, nanti kita akan belajar itu. Coding itu apa ya? Sebelumnya pada pagi hari ini yang nggak berangkat siapa? Dita. Kenapa Dita? Sakit ya. Jadi yang nggak berangkat satu ya Dita ya. Kita doakan semoga Dita cepat sembuh dan bisa kumpul kembali bersama kelasnya. Oke. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama, nanti Pak Guru akan menjelaskan terkait konsep berpikir komputasional ya. Siswa diharapkan bisa mendefinisikan dan tadi berpikir komputasional itu apa saja ya, ada 4 nanti ya. Kemudian yang kedua, siswa itu mengidentifikasi langkah-langkah pemecahan masalah menggunakan dekomposisi, pengenalan pola dan algoritma ya. Kemudian nanti yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional dalam membuat program sederhana. Nah, contohnya nanti kita akan praktek dalam menggunakan Scratch. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Pak Guru yang bertanya. Kira-kira bagaimana
menjadi masalah kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yang tahu bermusyawarah. Masalahnya dulu, misalnya membersihkan kamar mandi. Nah, membersihkan kamar mandi itu kan sebuah masalah besar ya, ya kan? Pernah membersihkan kamar mandi? Itu masalah besar. Nah, kita bagi ke masalah-masalah kecil. Kira-kira yang harus dilakukan ketika membersihkan kamar mandi apa saja kira-kira? Pertama, apa? Membeli? Apa menyiapkan? Menyiapkan? Menyiapkan, ya betul, sikat. Alat dan bahannya untuk membersihkan ya. Menyiapkan sabun dan sikat ya, sitron, biasanya sitron, iya enggak? Sitron, sabun dan sikat biasa itu ya. Yang kedua apa kira-kira? Ya, menyediakan air untuk membilas ya. Yang ketiga, menyikat apa dulu yang biasa? Lantai. Oke, setelah menyikat lantai, menyikat kolam atau bak ya biasanya ya sekarang. Ya, terus menyikat WC atau klosetnya ya. Kemudian apa? Menyikat dinding ya. Ya kan, menyikat dinding kan? Kemudian apa lagi kira-kira? Membersihkan biasanya rambut apa itu yang ada di apa sih, pembuangan drainasenya ya, itu seperti itu. Kemudian membersihkan dinding ya. Kira-kira kamu bisa nggak memecah masalah besar menjadi kecil? Bisa ya? Coba sekarang Pak Guru tidak akan membantu kalian. Coba masalah besarnya membersihkan kamar tidur, apa saja yang dilakukan dulu? Menyapu, terus apa? Merapikan kasur, terus menyapu debu. Oke, kita tulis di sini. Di sini membersihkan kamar tidur. Yang pertama menyapu tadi, menyapu. Terus yang kedua merapikan kasur. Terus apa lagi kira-kira? Membersihkan debu. Nah, ini kira-kira sudah urut apa tidak? Belum urut ya. Kita urutkan kira-kira yang mana dulu. Biasanya kita membersihkan debu dulu ya. Debu dulu, terus setelah itu dirapikan dulu kasurnya ya. Diambil kertas, apa sampah-sampahnya. Kemudian setelah itu kita nyapu. Nah, itulah cara berpikir komputasional secara sederhana ya, berkaitan dengan sistem algoritma. Nah, sekarang coba perhatikan di layar itu ada KPT berpikir komputasional. Nah, apa sih definisi dari berpikir komputasional ya? Kalian bisa lihat sendiri. Berpikir komputasional itu berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahannya atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer ya, menggunakan teknik ilmu komputer ya. Ini menurut Berdas Indonesia. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam matematika ya, menurut Tresnawati dan
dan kawan-kawan. Nah, lanjut. Nah, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Nah, keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan di era abad 21. Nah, sekarang abad 21 ya, abad ya dengan penuh teknologi. Jadi biar kamu tidak ketinggalan teknologi ya, kita memanfaatkan tadi teknologi dalam pembelajaran. Tentunya Chromebook ya di sini. Kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep 4C. Apa sih 4C? Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Ya, kamu harus berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Kamu harus kreativitas. Ya. Contohnya, dulu misalnya dalam membuat tayangan itu termasuk kreativitas. Ya, itu kreativitas ya, perlu diapresiasi. Cuman harus ditempatkan pada waktunya. Jangan ketika pembelajaran buat tayangan ya di rumah dan sebagainya. Pak, saya mau buat tayangan menggunakan pola dengan menggunakan teknologi Canva for Education. Bisa itu ya. Nanti bentuk tayangannya bagus-bagus. Ya, tinggal di-print, di-cetak. Ya. Kemudian communication ya, kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama ya, harus nyambung obrolannya ya, jangan sampai ketika bicara itu kamu tidak tahu ya, jadi harus komunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, artinya bekerja sama atau berkelompok. Ya, yang diharapkan di sini kamu harus bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik dengan temannya, dengan kelompoknya. Ya, jangan sampai kamu yang lain bekerja sama, kamu enakan nggak bekerja sama seperti itu. Ya, paham sampai sini? Nah, selanjutnya orientasi kritis dalam berpikir komputasional ya. Pak Guru tanya tadi, berpikir komputasional itu apa sih pengertiannya? Halo, berpikir komputasional itu apa? Memecahkan masalah dengan sistem atau teknik teknologi, dengan memanfaatkan komputer ya dan sebagainya ya. Nah, orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan. Solusi yang dihasilkan ya, menurut Kemendikbudristek ini berarti bahwa dalam menerapkan berpikir komputasional, seseorang tidak hanya mengikuti prosedur algoritmik, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi masalah serta solusi secara lebih mendalam. Nah, jadi Pak, saya akan mengerjakan tugas dengan melihat di internet, boleh. Ya, sekarang kita dimudahkan. Cuma yang paling penting di sini adalah kamu harus mempertimbangkan aspek kritis seperti etika atau dampak sosial. Nah, jadi kamu itu dalam bermedia sosial itu harus hati-hati. Ya, jangan membuli. Ya. Jangan sampai kamu memanfaatkan teknologi dengan tidak baik. Nah, itu akan ada dampak negatifnya. Ya, seperti itu. Beretikalah dalam memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Ya, loh. Jangan sampai jadi kayak gini loh. Ketika kamu bermain HP di YouTube,
ketika YouTube-nya itu kamu buka, ketika kamu sering mendengarkan musik, maka yang akan keluar itu musik terus, ya kan? Ketika kamu film, misalnya film drama Korea dilihat, ya kamu akan melihat drama Korea rekomendasinya. Tetapi kamu kalau melihat gambar-gambar yang tidak baik, video-video yang tidak baik, maka yang muncul itu seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati dengan akunnya kamu itu loh. Sekarang kedepannya ya, walaupun kamu masih SD, Pak Guru beritahu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial atau di internet, ya hati-hati. Jangan sampai kamu di Facebook, YouTube dan sebagainya membuka video-video yang tidak bagus. Soalnya dari perusahaannya nanti akan minta akun kamu, minta akun Instagram kamu, minta akun YouTube kamu, minta akun Facebook kamu. Apa yang dilakukan? Dia akan membuka. Orang-orang ini akan seringnya membuka apa? Jika orang-orang ini sukanya melihat gambar-gambar yang tidak baik, judi online dan sebagainya, maka ya otomatis dia tidak bisa diterima kerja di situ. Dan itu langsung real secara jujur ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Makanya penting sekali nih mempertimbangkan aspek etika, dampak sosial dan keberlanjutan ya, seperti itu. Lanjut. Nah, prinsip berpikir komputasional ya. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Apa saja yang pertama? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nanti kita pelajari. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, nah ini enggak usah dibaca ya. Menurut Supiarno dan kawan-kawan ya, pada tahun 2001 itu membagi 4 prinsip berpikir komputasional ya. Nah, 4 prinsip itu apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Nah, yang kedua itu pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, dan yang keempat berpikir algoritma. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa itu dekomposisi? Coba dibaca. Dekomposisi adalah, yuk, sudah kembali enggak? Cek balik ya. Ini X, ke bawah sini, jangan sini ke sini. Ya. Ini yang ada kembali, yang ke sini. Aksinya aja, nggak usah dikit macam-macam. Jangan.
Sudah bisa? Ya, kamu bisa. Ya. Kamu boleh bereksplorasi ya. Kucingnya mau diapain itu, mau ke atas, mau cari ikan, mau cari apa itu bebas. Ya. Sudah stop? Sudah ya? Stop. Stop. Sudah stop? Dah, perhatikan. Sudah? Gak ada yang kucing latih sudah? Sudah stop? Sudah stop? Sekarang duduk semuanya. Duduk. Semuanya duduk. Ya, Anda duduk. Ini duduk ya. Mari kita simpulkan. Jadi bahwa ada pembelajaran siang hari ini ya, yaitu pembelajaran coding. Coba dimatikan dulu. Sudah? Tidak ada yang bersuara. Sudah? Sudah? Tidak ada yang bersuara. Sudah? Ya. Jadi tadi kita belajar pengertian dari berpikir komputasional. Pengertiannya apa tadi? Pengertiannya apa? Berpikir komputasional adalah sekarang Pak Guru tanya ke yang belum fokus, kelompoknya Sin. Apa itu yang disebut dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah apa? Coba dibaca. Apa itu berpikir komputasional? Yang keras suaranya 1, 2, 3. Intinya berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, prinsip dari berpikir komputasional itu tadi ada 4. Apa saja? Yang pertama, kelompoknya norma, dekomposisi, terus pengenalan pola, terus abstraksi. Dekomposisi itu apa? Kelompoknya Eva. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah apa? Besar menjadi kecil. Kalau pola, kelompoknya norma apa? Kelompoknya norma yang pola mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan adalah menemukan pola yang digunakan iya. Intinya pengenalan pola itu kita mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah. Itu poin pentingnya. Yang ketiga, abstraksi apa? Kelompoknya David.
sistematis. Iya, menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Tadi kamu juga sudah praktek scratch ya. Kita membuat apa ya istilahnya aplikasi agar si kucing itu bergerak ya, kembali terus berkenalan ya. Itu seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang coba romboknya di close semua dulu. Di sudut. Nah, di sudut ditutup ya, kita berkemas-kemas ya. Sudah disusun ya, silakan ya, benar yang keras, 1, 2, 3 siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, ada di jalan yang tiket jangan pulang dulu. Dilihat itunya, dilihat romboknya jangan sampai diinjak sama apa itu.